COVID-19 dan ekonomi. Sejak Maret 2020, COVID-19 telah menyebar di wilayah Indonesia. Pandemi ini berdampak besar bagi dunia, termasuk Indonesia. Bukan hanya di bidang kesehatan saja, tetapi perekonomian juga terkena imbasnya. Masalah global yang belum juga terselesaikan ini membuat keadaan perekonomian dunia semakin memburuk. Mulai dari sektor pariwisata, perdagangan, industri, pertanian, hingga terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran yang terpaksa dilakukan oleh sebagian besar perusahaan. Hal tersebut terjadi karena perkumpulan banyak orang dapat membuat buruk penularan virus. Tidak hanya bagi orang-orang yang berkumpul, tetapi bagi semua orang yang bertemu dengan orang-orang tersebut. Pendapatan perusahaan yang makin menurun juga membuat mereka terpaksa membuat keputusan yang sulit. Selama pandemi ini belum berakhir, maka perekonomian akan semakin buruk. Salah satu dampak negatif yang disebabkan oleh pandemi adalah resesi yang diperkirakan akan terjadi pada kuartal ketiga tahun ini. Resesi terjadi saat pertumbuhan ekonomi bernilai negatif selama minimal 2 kuartal, dan biasa disebabkan oleh berkurangnya kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia awalnya 2,97% pada kuartal pertama, tetapi turun menjadi minus 5,32% pada kuartal kedua. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga juga akan bernilai negatif. Pemerintah sudah melakukan upaya untuk memulihkan perekonomian sejak kuartal kedua. Tetapi berdasarkan data dari 1 Oktober 2020, kemungkinan besar nilainya berkisar antara minus 2,9% dan minus 1,1%. Untungnya, perekonomian di Indonesia sudah mulai pulih secara perlahan. Menteri Keuangan menjelaskan bahwa sektor-sektor yang awalnya negatif mulai mengalami pemulihan. Misalnya, sektor perdagangan, ekspor, dan akomodasi. Beliau pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2020 akan bernilai minus 0,6% sampai minus 1,7%. Salah satu dampak paling besar yang disebabkan COVID-19 pada perekonomian Indonesia adalah dampak pada sektor penerbangan. Hal itu menyebabkan sektor perhotelan, pariwisata, dan kinerja impor juga terkena dampak negatif. Sejak Januari hingga Maret 2020, sebanyak 12.703 penerbangan pada 15 bandara Indonesia telah dibatalkan. Sekarang, setiap pesawat tidak diperbolehkan untuk terbang dengan penumpang penuh. Dengan kata lain, setiap penerbangan tidak akan seefisien penerbangan dahulu. Jumlah penumpang yang telah berkurang, baik wisatawan dari dalam negeri maupun mancanegara, membuat pendapatan sektor penerbangan mengalami kerugian yang sangat besar. Diperkirakan angka kerugian tersebut mencapai 300 miliar per hari dan akan semakin bertambah. Sebagai efek domino dari sektor penerbangan yang terkena dampak negatif, jumlah wisatawan mancanegara yang berkurang juga memberi pengaruh bagi perhotelan dan sektor pariwisata secara umum. Sejak COVID-19 mewabah, Indonesia hanya mendapat kucuran devisa sektor pariwisata sekitar 50% dari apa yang didapat tahun lalu. Dan lebih dari 6.000 hotel Indonesia mengalami penurunan tingkat okupansi hingga lebih dari 50%. Walau penerbangan dan pariwisata mengalami kerugian yang sangat besar, sektor-sektor tersebut diperkirakan akan membaik. Pada Juni 2020, penumpang pesawat berjumlah rata-rata 30.000 per hari. Di bulan selanjutnya, Juli 2020, jumlah penumpang naik menjadi rata-rata 52.000 per hari. Diharapkan pemulihan tersebut dapat terus bertahan untuk membantu memperbaiki perekonomian Indonesia. Permasalahan yang dialami oleh hampir semua sektor ekonomi membuat kebanyakan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada sebagian pekerjanya. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, hingga Juli 2020, jumlah pekerja formal maupun informal yang terkena PHK mencapai 3,5 juta orang. PHK paling banyak terjadi di 4 bidang utama perekonomian Indonesia, yaitu bidang pariwisata, perdagangan, manufaktur, dan pertanian. Pekerja yang akan terkena PHK diperkirakan akan terus bertambah, seiring dengan bertambah luasnya penyebaran virus COVID-19 ini.
PHK yang semakin hari semakin banyak terjadi membuat keadaan ekonomi rakyat, terutama rakyat kecil, menjadi semakin memprihatinkan. Masalah ekonomi yang tak kunjung usai membuat hidup masyarakat, termasuk kita sendiri, menjadi semakin sulit. Ditambah lagi dengan adanya kericuhan akibat kebijakan pemerintah yang mungkin bertentangan dengan keinginan masyarakat mengenai perekonomian mereka. Namun bagaimanapun juga, kita sebagai warga dunia sebaiknya tetap sabar dan patuh pada anjuran pemerintah dengan menjalankan protokol kesehatan, mengurangi pergi ke tempat umum, dan menjaga jarak saat bertemu dengan orang lain. Meski tidak dapat membantu mencari solusi untuk pandemi ini secara langsung, kita bisa ambil peran dalam menjaga diri kita sendiri dan berharap agar pandemi ini segera usai dan keadaan ekonomi di Indonesia maupun dunia akan membaik lagi.